Misalnya Acipari tentu akan berbeda dengan kompetensi teknis pada jabatan peranata komputer. Selanjutnya materi soal untuk kompetensi manajerial. Di sini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, yang berkaitan dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Selanjutnya, materi soal untuk kompetensi sosial kultural. Di sini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, yang berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemangku jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan juga empati. Selanjutnya, pada seleksi P3K juga terdapat tes wawancara yang berbasis komputer. Wawancara ini bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas dari peserta. Selanjutnya, di sini kita lihat adanya regulasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pan-RB nomor 970 tahun 2022 terkait persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis. Kemudian juga ada Keputusan Menteri Pan-RB nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Baik, di sini kita lihat rincian atau skema dari seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional. Di sini khususnya untuk jabatan fungsional kelompok teknis. Di sini ada kompetensi teknis, jumlah soal yang diujikan itu sebanyak 90 butir soal dengan bobot nilai benar berbobot 5 dan salah bernilai 0. Sehingga nilai maksimal yang bisa diperoleh oleh peserta adalah 5 dikali 90, 450 poin. Selanjutnya dari kompetensi manajerial, di sini ada 25 butir soal dengan bobot nilainya menjawab ada range antara 1, 2, 3, sampai 4 dan tidak menjawab bernilai 0. Jadi tidak ada jawaban yang bernilai salah. Sama dengan manajerial, untuk kompetensi sosial kultural itu penilaiannya juga sama, tidak ada skor yang bernilai salah. Jadi skornya itu rentang antara 1 sampai 5 dengan tidak menjawab itu sebesar poinnya 0. Jumlah soal dari sosial kultural ini sebanyak 20 butir soal. Selanjutnya, kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ini diadakan dalam 120 menit. Jadi 3 sub tes ini dilakukan bersamaan dalam waktu 120 menit. Selanjutnya, barulah nanti ada seleksi wawancara dilakukan terpisah selama 10 menit dengan jumlah soal sebanyak 10 butir dengan bobot nilai 1 sampai 4 apabila menjawab dan tidak menjawab itu bernilai 0. Dengan kalau kita lihat ini ada total pengerjaan seleksinya yaitu selama 130 menit dengan jumlah soal sebanyak 145 butir soal dan nilai maksimal yang diperoleh jika peserta menjawab semua dengan betul ataupun mendapat nilai maksimal itu sebesar 690 poin. Baik, sekarang kita fokus ke nilai ambang batas P3K-nya. Di sini untuk jabatan teknis, nanti mungkin Bapak Ibu silahkan cek kembali pada Keputusan Menteri Pan-RB nomor 971 untuk detailnya. Karena untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ini akan berbeda pada masing-masing jenis jabatan dan jenis jenjangnya. Namun akan sama untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural yaitu sebesar 130
nilai ambang batasnya, kemudian untuk seleksi wawancara sebesar 24 poin. Di sini, baik untuk pelamar umum maupun pelamar penyandang disabilitas, nilai ambang batasnya sama, yaitu untuk manajerial dan sosial kultural sebesar 130 poin, dan untuk wawancara 24 poin. Yang membedakan antara pelamar umum dan pelamar penyandang disabilitas adalah dari waktu pelaksanaannya saja. Untuk pelamar umum, pelaksanaan seleksinya itu jika di total adalah 130 menit. Sementara untuk pelamar penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan seleksi totalnya adalah sebanyak 165 menit. Baik, jika dilihat pada Kemenpan RB nomor 971 tahun 2022, di sini telah dicantumkan nilai ambang batas kompetensi teknis untuk masing-masing jabatan dan masing-masing jenjangnya. Jadi mungkin nanti bisa dicek kembali jabatan apa yang dilamar, kemudian dicek nilai ambang batas untuk kompetensi teknisnya berapa. Jadi yang cantum di sini adalah nilai minimal yang harus diperoleh oleh peserta agar bisa lulus dalam seleksi. Baik, di sini kalau dilihat ada 172 jenis jabatan jenjang dari jabatan fungsional kelompok teknis. Baik, selanjutnya kita bergeser ke Keputusan Menteri Pan-RB nomor 969 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional dosen. Mengapa dipisah Keputusan Menteri Pan-RB-nya? Karena memang terdapat beberapa perbedaan skema nilai ambang batasnya antara jabatan dosen dan juga dengan jabatan fungsional teknis lain. Di sini jika kita lihat untuk dosen, kompetensi teknisnya dibagi menjadi beberapa sub lagi, yaitu ada etika dan tridharma perguruan tinggi, kemudian ada bahasa Inggris, ada penalaran dan pemecahan masalah, dan juga dimensi psikologi. Untuk jumlah total kompetensi teknisnya ini masih sama, yaitu 90 butir soal, namun ada pembagian untuk masing-masing subnya. Untuk etika dan tridharma perguruan tinggi itu ada 20 butir soal, bahasa Inggris 20 butir soal, penalaran dan pemecahan masalah 20 butir soal, dan juga dimensi psikologi 30 butir soal. Untuk bobot penilaian masih sama dengan JF lainnya, yaitu untuk kompetensi teknis ini benar bernilai 5 dan salah bernilai 0. Baik, selanjutnya untuk ini masih yang dosen, jadi masih sama dengan yang sebelumnya. Ini kompetensi teknisnya ada 90 butir soal, bobot penilaiannya masih sama, benar 5 dan salah 0. Kemudian untuk manajerial, sosial kultural juga masih sama dengan jabatan teknis lainnya. Manajerial ini jumlah soalnya ada 25 butir, untuk sosial kultural berjumlah 20 butir. Dan juga wawancara masih sama, yaitu 10 butir. Dari sisi durasinya juga masih sama, yaitu 120 soal untuk teknis, manajerial, dan sosial kultural, ditambah 10 menit untuk wawancara. Baik. Berikut adalah nilai ambang batas untuk jabatan fungsional dosen. Jadi yang berbeda di sini adalah pengaturan untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknisnya. Jadi di sini ada nilai ambang batas untuk masing-masing sub materi. Jadi untuk etika dan tridharma perguruan tinggi ada nilai ambang batas yang harus dicapai, yaitu sebesar 30. Begitu juga untuk bahasa Inggris, nilai ambang batasnya 30. Penalaran dan pemecahan masalah 30, dan juga dimensi psikologi 66. Untuk manajerial dan sosial kultural itu masih sama, yaitu 130 poin, dan juga wawancara masih sama juga 24 poin. Baik, selanjutnya ada nilai ambang batas untuk pelamar umum pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Di sini terdapat beberapa perbedaan dari jumlah soal dan juga durasi pelaksanaan seleksi. Untuk jumlah soal yang perbedaannya itu berada pada kompetensi teknis. Untuk jabatan fungsional guru jumlah soalnya adalah 100 butir soal yang dilaksanakan dalam 120 menit. Sementara untuk pembobotan nilainya ini masih sama dengan jabatan lainnya.
Selanjutnya untuk manajerial sosial kultural ini jumlah soalnya masih sama, yaitu 25 dan 20 butir soal. Namun perbedaannya adalah dari durasinya ini yang dipisah menjadi 40 menit. Untuk wawancara masih sama dengan jabatan lain, yaitu 10 menit untuk 10 butir soal. Baik, untuk nilai ambang batasnya adalah masih sama juga dengan jabatan fungsional lainnya, itu untuk seleksi kompetensi teknis akan dibedakan untuk masing-masing jabatan per mata pelajaran, dan juga untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural sebesar 130 poin dan wawancara 24 poin. Baik, berikut adalah lampiran dari Kemenpan RB nomor 1005 tahun 2022 tentang nilai ambang batas P3K fungsional guru. Di sini bisa dilihat nilai minimal yang harus diperoleh untuk masing-masing guru per mata pelajarannya. Oke, kalau dilihat di sini ada total 132 jenis guru per mata pelajaran. Baik, kemudian yang terakhir ini ada keputusan Menteri Pan RB nomor 1023 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional jenjang ahli madya. Untuk jenjang ahli madya ini memang jabatan yang ditetapkan sangat terbatas sesuai dengan prioritas rekrutmen. Di sini mungkin hanya untuk jabatan peneliti ahli madya. Jadi di sini yang ditentukan adalah durasi waktu pelaksanaan, baik itu kompetensi teknis, sosial kultural, dan juga wawancara. Ini diatur langsung oleh instansi pembina jabatan fungsionalnya, yaitu BRIN untuk jabatan fungsional peneliti ahli madya. Dengan nilai ambang batas sebagai berikut untuk kompetensi teknis peneliti ahli madya sebesar 293. Selanjutnya untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara masih sama dengan jabatan lain, yaitu sebesar 130 dan juga 24. Baik, setelah kita bahas terkait nilai ambang batas, di sini kita lihat perlakuan jika ada peserta yang memperoleh nilai akhir yang sama. Terkait hal ini telah diatur pada Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 pada pasal 29 ayat 4. Di sini untuk pelamar yang memperoleh nilai akhir yang sama, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada yang pertama kita lihat dulu nilai kompetensi teknis yang tertinggi di antara peserta tersebut. Jika masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural, mana yang paling tinggi. Jika masih sama, ini dilanjutkan pada nilai wawancara yang tinggi, dan juga jika masih sama, maka penentuan kelulusan berdasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Baik, selanjutnya ada kebijakan penambahan nilai pada seleksi kompetensi teknis. Di sini juga telah diatur pada pasal 27 Kemenpan RB 29 tahun 2021. Jadi untuk seleksi kompetensi teknis, berikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuannya, yaitu bagi pelamar disabilitas, mendapat nilai tambahan sebesar 10% dari nilai maksimal seleksi kompetensi teknis. Selanjutnya untuk pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi untuk jenis dan bobot sertifikat kompetensi tahun 2022 ini ditetapkan terpisah pada Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022. Selanjutnya, jika pelamar mendapatkan tambahan nilai, maka akan diberikan nilai paling tinggi kompetensi teknis tidak lebih dari 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi nilai maksimal kompetensi teknis tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu sebesar 450. Maka jika pelamar tersebut mendapat tambahan nilai baik itu dari sisi pelamar disabilitas ataupun bagi pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi, jika dikalkulasikan skornya maka tidak akan lebih dari 450 poin. Baik, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Kami kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih.